Saudara-saudari, Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai komuni kita dan saat ini saudara kita Apollo akan membagikan keyakinannya tentang bagaimana keyakinan dia tentang salib. Saya persilakan untuk saudara Apollo. Selamat pagi saudara-saudari. Perkenalkan, nama saya Folo Lase, berasal dari Pulau Nias dan merantau ke Pulau Jawa. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Bapak saya meninggal karena sakit waktu saya berusia 3 tahun 6 bulan. Ibu saya bekerja keras untuk mengurus ke-4 anaknya termasuk saya. Dengan bekerja kepada orang lain demi mendapatkan 2 liter beras sehari untuk kebutuhan kami anak-anaknya. Karena ibu tidak sanggup menyekolahkan kami, akhirnya saya memutuskan untuk ikut orang lain agar saya bisa bersekolah sambil bantu-bantu di rumah orang tersebut. Setelah lulus saya SD, saya kembali ke rumah untuk bekerja, bantu ibu saya menyadap karet dan bertani. Setelah 2 tahun bantu ibu, akhirnya saya melanjutkan sekolah ke SMP. Dengan jarak tempuh 7 kilo dari pendalaman rumah kami. Jadi setiap hari saya berjalan kaki 14 kilo pulang pergi. Setelah lulus SMP, saya tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena kendala biaya. Sambil bantu ibu bertani, saya juga berusaha untuk ikut kursus belajar menjahit. Awal tahun 2001, saya merantau ke Jakarta dengan bekal pengalaman jahit yang saya punya. Saya sangat bersyukur bisa bekerja di kota besar yang merupakan impian saya dari waktu saya kecil. Walaupun selama 3 bulan pertama, saya tidak digaji. Hanya mendapatkan makan saja karena jahitan saya belum rapi. Kehidupan terus berlanjut dan saya sangat bersyukur karena untuk orang sederhana seperti saya, Tuhan mau memberikan dirinya untuk saya temukan. Saya menjadi murid Yesus di Jakarta dan bahkan diberikan berkat yang luar biasa karena bisa menikah dengan wanita yang takut akan Tuhan dan kami dikaruniai anak 2. Ketika sudah menjadi murid, kehidupan tidaklah langsung enak. Banyak sekali tantangan yang dihadapi. Kadang berpikir, kenapa hidup kau susah terus dari saya kecil? Seperti semua tidak tahu bahwa, seperti kita tahu semua, pandemi COVID juga sangat mempengaruhi hidup kami. Biasanya saya di bulan puasa hingga lebaran banyak jahitan. Namun di tahun kemarin saya tidak bekerja karena tidak ada yang dikerjakan. Sementara cicilan rumah tetap harus dibayarkan. Belum lagi tiba-tiba ruang depan rumah kami ambruk atau longsor dan harus segera diperbaiki. Ditambah lagi ibu saya yang di Nias sakit-sakitan terus dan memang selama ini hanya saya yang bisa membantu pengobatannya.
karena abang-abang saya mampu untuk membantu. Saya sangat bersyukur mempunyai istri yang terus support saya. Berhubung tidak ada jahitan lagi, akhirnya kita banting setir menjual sayur online di musim pandemi kemarin. Kita belanja subuh-subuh dan kemudian mengantar ke pelanggan-pelanggan yang telah memesan kepada kita. Walaupun badan seperti patah karena capek, tapi kami mau maju terus. Saat bersamaan juga, kami tetap melakukan apa yang murid memang harus lakukan. Saya semangat melihat pertumbuhan murid-murid Yesus di Sentul. Saya juga mau mengambil bagian untuk membantu studi di sana. Juga melayani di Song Ministry dan lain. Sangat senang juga melihat istri masih semangat dan tetap sehat dan membantu juga di pelayanan sekolah minggu. Kadang ingin berhenti, merasa nggak ada hasil setelah semua kerja keras yang dilakukan. Suka down, kalau sudah begini jadinya. Tapi ketika melihat salib, jadi malu sekali. Setelah semua kebaikan yang Yesus lakukan, salib dia lalui. Penderitaan Yesus yang sangat berat, secara emosi, fisik, dan rohani. Semua dilewati hanya untuk saya. Jadi malu sekali dengan semua keluhan saya tadi. Dan Tuhan tahu kekuatan saya. Satu persatu, Tuhan tunjukkan bagaimana Dia menyelesaikan masalah yang ada dengan menggerakkan hati orang-orang di sekitar saya. Saya bersyukur mulai dapat wifi gratis selama setahun. Jadi biaya wifi bisa dialokasikan untuk membantu ibu saya yang di Nias. Ada ipar juga dengan rela meminjamkan uang untuk membantu memperbaiki rumah kami yang ambruk. Dan kemudian pihak bank memberikan kesempatan untuk menunda pembayaran cicilan rumah saya selama 1 tahun. Tuhan menunjukkan pada saya, Dia yang menjawab semua masalah yang ada di hidup saya, asal saya tidak menyerah. Tetap benar dan tetap lakukan yang Dia mau. Salib selalu membuat saya melihat yang saya hadapi enggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus untuk saya. Dan hal ini membuat saya tidak menyerah. Mari, saudara-saudari, tetap lihat salib, sehingga terus bisa berjalan dan tetap benar di mata Tuhan. Amin.